Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WISE akan mempresentasikan tentang alat tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Nah, sebelumnya saya Juli Hardianti, perwakilan dari kelompok WISE, dan ada beberapa anggota kelompok saya yaitu Anissa Salsabila, Julianti, dan Revana Wirdaningsi. Nah, di sini saya akan membahas sejarah dari alat tes WISE. Nah, di sini pada awalnya itu WISE itu merupakan alat tes yang namanya itu adalah The Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau WB yang lahir pada tahun 1939. Nah, Wechsler ini menunjukkan bahwa tes intelijensi seperti Stanford Binet yang dirancang untuk mengukur intelijensi anak-anak dan untuk beberapa kasus yang mencakup orang dewasa. Nah, terlebih untuk tes verbal yang standarnya kurang sesuai. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Wechsler membuat alat tes yang bernama Wechsler Bellevue, di mana item-itemnya itu banyak yang diadopsi dari tes Binet-Simon The Army Alpha yang biasa digunakan untuk tes militer pada Perang Dunia Pertama. Nah, pada tahun 1955 itu Wechsler Bellevue diganti dengan WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang direvisi kembali pada tahun 1981 dengan nama WISE R dan direvisi kembali menjadi The WISE 3 pada tahun 1997. Nah, kemudian untuk pengertian dari WISE sendiri, WISE atau Test Wechsler Adult Intelligence Scale ini adalah skala intelijensi Wechsler yang standar untuk mengukur potensi intelijensi subjek dewasa usia 16 tahun sampai 75 tahun atau lebih yang penyajiannya itu secara individual. Nah, kemudian untuk subtest WISE ini itu ada dua, ada untuk verbal, ada yang verbal, ada yang performance. Nah, untuk verbal itu subtest verbal terdiri dari beberapa bagian, yaitu information, comprehension, similarities, arithmetic, digit span, dan vocabulary. Nah, untuk information atau informasi itu berisi pertanyaan di mana masing-masing pertanyaan mencakup informasi-informasi pengetahuan umum seperti nama pahlawan, ibu kota negara, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bersifat umum. Kemudian untuk comprehension atau pengertian itu subtest kedua yang berisi pertanyaan di mana masing-masing pertanyaan berisi tentang situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari serta masalah-masalah umum yang biasa dihadapi. Nah, kemudian untuk aritmatik atau hitungan itu terdapat soal hitungan yang harus dijawab secara lisan oleh individu tanpa menggunakan alat bantu hitung apapun. Nah, individu itu dituntut untuk mampu berkonsentrasi terhadap soal dan mampu mengolah pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, untuk similarities atau persamaan itu pada subtest ini terdapat beberapa pasang kata yang harus dicari persamaannya. Nah, kemudian untuk digit span rentangan angka itu terdapat dua bagian dari subtest rentang angka ini, yaitu rentang ke depan dan juga rentang ke belakang. Nantinya individu akan diminta untuk mengulangi serangkaian angka yang disebutkan oleh tester dengan tepat. Dan yang kemudian ada vocabulary atau perbendaharaan kata. Nah, di sini vocabulary itu diberikan jika klien terindikasi mengalami kendala dalam kemampuan. Jika normal, dia tidak diberikan. Nah, subtest ini itu memiliki beberapa jumlah kata di mana individu harus memberikan pengertian dari masing-masing kata yang diberikan oleh tester. Pertanyaan itu dimulai dari kalimat apa yang dimaksud dengan gitu. Nah, untuk performance itu subtest performance ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu digit simbol atau simbol angka, pictures completion atau melengkapi kata, block design, rancangan balok, pictures arrangement, mengatur gambar, sama satu lagi object assembly atau merakit objek. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelompok WAIS. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada digit simbol atau simbol angka. Pada subtest ini, individu akan dihadapkan pada 10 buah pola dan juga angka 1 sampai 10. Masing-masing angka merepresentasikan pola tertentu. Tugas dari individu adalah mengisi kotak kosong di atas angka-angka yang tersedia, sesuai dengan simbol-simbol yang direpresentasikan. Selanjutnya ada melengkapi gambar. Nah, subtest ini menghadirkan sejumlah gambar di mana masing-masing gambar terdapat satu bagian penting yang hilang. Tugas peserta atau individu adalah mencari dan menemukan bagian penting yang hilang dalam gambar tersebut. Selanjutnya ada blok desain atau rancangan balok. Nah, pada subtest ini, tester akan menggunakan 9 buah balok, di mana masing-masing balok memiliki pola berwarna merah, putih, setengah merah, dan setengah putih. Tugas dari individu atau peserta adalah menyusun balok-balok tersebut dengan pola atau warna yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, selanjutnya ada mengatur gambar. Nah, subtest ini terdiri dari sejumlah soal, di mana masing-masing soal terdiri dari gambar-gambar yang tersusun secara acak. Tugas dari peserta adalah menyusun gambar-gambar tersebut hingga menjadi satu cerita yang tersusun secara berurutan. Nah, selanjutnya ada object assembly atau merakit objek. Merupakan subtest yang terdiri dari potongan-potongan puzzle atau bentuk. Tugas peserta adalah menggabungkan potongan-potongan tersebut sehingga menjadi satu bentuk objek yang nyata dan terdapat 4 soal atau 4 objek yang harus disusun oleh peserta. Nah, selanjutnya ada langkah yang dilakukan setelah tes. Yang pertama yaitu menjumlahkan skor dari subtestnya. Nah, setelah scoring selesai, maka tester akan menjumlahkan skor masing-masing subtest dan menuliskannya di dalam lembar penilaian. Setelah melakukan skor total yang dinamakan sebagai raw score, maka kemudian tester akan merubah dan mengkonversi tersebut ke dalam scale score atau angka skala menggunakan tabel yang ada pada buku manual WAIS. Setelah scale score pada masing-masing subtest selesai, kemudian tester menjumlahkan masing-masing scale score pada subtest verbal dan juga performance. Sehingga nantinya tester akan memperoleh nilai verbal score dan juga performance score. Setelah itu, tester menjumlahkan verbal dan performance score untuk mendapatkan total score. Langkah selanjutnya adalah mengkonversi verbal score dan performance score dan juga total score ke dalam IQ. Konvensi dilakukan dengan cara merubah masing-masing skor tersebut ke dalam IQ yang tersedia pada buku manual, sesuai dengan usia dari peserta. Dengan begitu didapatkan IQ verbal, IQ performance, serta IQ total dari peserta tes WAIS. Terdapat beberapa kategori IQ yang dikemukakan oleh Wechsler, yaitu very superior itu lebih dari 130, superior 120 hingga 129, high average 110 hingga 119, average 90 hingga 109, low average 80 hingga 89, borderline 70 hingga 79, dan extremely low lebih kecil dari 69. Selanjutnya ada interpretasi WAIS. Nah, di sini aspek yang diungkap WAIS yaitu informasi berbentuk pertanyaan mengenai pengetahuan umum bertaraf kesulitan makin lama semakin tinggi. Dan kedua ada mengungkap. Nah, ini ada aspek intelektual yaitu verbal comprehension dan luasnya pengetahuan, long term memory, dan juga ada juga aspek kepribadian yaitu minat terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini ada similarities yaitu isi subtest dirancang untuk mengungkap kemampuan menyatakan persamaan antara dua benda. Nah, mengungkap apa? Yaitu pertama ada aspek intelektual, yaitu pemahaman konsep verbal, penalaran konkret dan abstrak, kemampuan untuk membedakan hal yang penting dari yang tidak penting, dan long term memory, serta kemampuan berpikir asosiatif. Dan yang kedua, ada aspek kepribadian, yaitu cara menelaah masalah, baik praktis, penggunaan simbolik, ataupun abstrak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Interpretasi dari WAIS yang selanjutnya itu ada aritmetik atau hitungan. Di sini tes ini merupakan soal hitungan yang setara dengan soal hitungan usia.
Aspek yang diungkap itu ada 2 aspek, yaitu aspek intelektual dan aspek kepribadian. Aspek intelektualnya itu berupa pemahaman konsep verbal, kemampuan penalaran angka, kemampuan komputasi, konsentrasi atau atensi, dan STM atau LTM, memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Kemudian ada aspek kepribadian yang dihitung berupa minat hitungan, motivasi, keyakinan memecahkan masalah, keterampilan menghitung, dan pengetahuan berhitung. Selanjutnya ada vocabulary. Di sini merupakan berupa kata-kata yang diminta untuk didefinisikan dari yang mudah hingga yang sulit. Aspek intelektual yang diungkap yaitu perkembangan bahasa, kemampuan deskripsi kata, kemampuan belajar, dan kekayaan ide atau informasi verbal. Selanjutnya ada ingatan atau memori jangka panjang. Kemudian ada aspek kepribadian yang diungkap berupa pengalaman masa anak di rumah maupun di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada comprehension, di mana isi subtes mengungkap pemahaman norma sosial. Di sini testi diminta untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Aspek yang diungkap yaitu ada aspek intelektual berupa kemampuan menggunakan pertimbangan praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kemudian ada akulturasi sosial, di mana di sini menerima, mengambil, dan menyesuaikan moral dan etika. Kemudian yang ketiga ada judgement situasi sosial. Selanjutnya aspek kepribadian yang diungkap yaitu stabilitas emosi melalui cara testi menjawab. Selanjutnya ada digit span. Di sini berupa rangkaian angka-angka yang terdiri dari 3 sampai 9 angka yang harus diingat dan diulang oleh testi. Aspek yang diungkap yaitu ada aspek intelektual berupa kemampuan konsentrasi atau atensi, immediate auditory memory, auditory sensing, and memori jangka pendek. Kemudian aspek kepribadian yang diungkap yaitu anxiety atau kecemasan. Nah, selanjutnya ada picture completion, yaitu berupa kartu yang berisi gambar yang tidak lengkap. Kemudian testi diminta untuk menyebutkan bagian yang hilang atau tidak lengkap tersebut. Aspek yang diungkap yaitu ada aspek intelektual berupa konsentrasi dalam pengamatan, kecermatan dan ketelitian, serta kecakapan dalam membedakan bagian yang penting dari baik itu dari yang penting maupun yang ketidak penting. Selanjutnya ada aspek kepribadian yang diungkap berupa persepsi, kognisi, judgement, pengalaman, dan kontak sosial. Nah, selanjutnya itu ada digit simbol. Di sini tes ini merupakan tes berupa 9 angka yang memiliki simbolnya masing-masing. Testi diminta untuk menulis simbol dari masing-masing angka tersebut. Nah, aspek yang diungkap yaitu ada aspek intelektual. Yang pertama koordinasi visual motorik, yang kedua kecepatan motorik dan ketelitian, yang ketiga memori jangka pendek, dan kemudian kemampuan atensi atau konsentrasi. Nah, kemudian aspek kepribadian yang diungkap yaitu pengalaman komprehensif, keterampilan dalam bekerja, dan motivasi belajar. Selanjutnya ada block design. Di sini berupa kemampuan untuk menyusun balok sesuai dengan pola yang terlihat. Aspek yang diungkap yaitu ada aspek intelektual berupa kemampuan organisasi persepsi, kemampuan analisa sintesa, kemampuan berpikir abstrak, koordinasi visual motorik. Kemudian ada aspek kepribadian yaitu yang diungkap berupa keinginan berprestasi dan kemampuan membedakan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada picture arrangement. Tes ini berupa seri cerita bergambar yang masing-masing terdiri dari beberapa kartu yang disajikan dalam urutan tidak beraturan. Di sini testi diminta untuk mengukur kartu tersebut dalam urutan cerita yang logis. Aspek yang diungkap ada 2, yaitu aspek intelektual dan aspek kepribadian. Aspek intelektual sendiri berupa kemampuan penalaran nonverbal, kemampuan interpretasi situasi sosial atau kemampuan menafsirkan keadaan situasi di lingkungan sosialnya. Kemudian ada kemampuan analisa sintesa berupa hubungan sebab akibat. Kemudian ada sistematika berpikir atau logika. Selanjutnya ada reasoning. Nah, selanjutnya ada aspek kepribadian yang diungkap yaitu kepekaan sosial dan interpretasi konten. Interpretasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada object assembly. Di object assembly ini berupa potongan-potongan atau bagian-bagian bentuk benda yang lengkap. Dan dia tuh mengungkap beberapa aspek. Yang pertama ada aspek intelektual, yaitu mengungkap perceptual organization, koordinasi visual motorik, kemampuan untuk melihat hubungan bagian dari keseluruhan, cara kerja, serta analisa visual. Yang kedua ada aspek kepribadian, yaitu mengungkap sejauh mana keinginan kita untuk produktif.
Lalu ada interpretasi dengan successive level approach. Ada 5 level. Yang pertama itu full scale IQ, yang kedua IQ verbal and performance IQ, yang ketiga penjelasan per subtes verbal dan performance. Di sini tuh hanya nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang keempat ada kualitatif analisis, dan yang kelima itu ada kesimpulan. Selanjutnya itu akan ditampilkan beberapa gambaran dari fisik test wise. Saya akan menyebutkan satu contohnya. Jadi contoh soalnya itu kayak misalnya melengkapi kata-kata. Misalnya yang A itu batu, yang B baja, yang C bulu, yang D karet, dan yang E kayu. Kalau untuk yang melengkapi kata-kata ini, jumlah itemnya itu biasanya 20 soal dengan waktu pengerjaan itu 6 menit. Contoh yang kedua itu kayak sifat yang dimiliki bersama, misalnya ayah dengan itik. Kalau di soal ini tuh biasanya jumlah itemnya juga 20 soal dengan waktu pengerjaan 8 menit. Untuk gambaran fisik selanjutnya akan ditampilkan di presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.